Kenapa jodohku tak kunjung datang? Nah, sekarang saya mau cerita sama teman-teman semua. Jadi, ada seorang yang datang sama saya kok. Ya. Usianya udah 27, 28 lah. Dia datang dan dia bilang, dan nangis lah, yang nangis gitu. Kok hidup saya kok hampa banget gitu. Oke. Gelisah karena Iya. nggak dapet, jodohnya mana nggak kelihatan ini. Iya. Dekat Belum ada juga enggak hilalnya. gitu. Sementara adik-adiknya udah pada menikah dan dia merasa dilangkahi ya, sedih lah sebagai seorang perempuan gitu. Terus dia mengatakan, siapa? Ini jodohnya kok belum datang. Jadi gelisah di usia segitu. Kalian frustasi kan di usia 27. Beberapa orang ya maksudnya ketika udah usia 27, 28, 29 itu. Gimana nih kok untuk perempuan-perempuan yang ngerasa gelisah, takut, khawatir, insecure. Karena mereka nggak percaya diri loh. Saya dulu nggak percaya diri loh kok. Beneran kok. Kenapa nggak ada yang ngedeketin? Gitu. Jadi kalau kalian mengatakan aku kok insecure ya, terus saya juga ngalamin, tenang aja teman-teman semua itu insecure. Kenapa orang-orang pada nggak mau deketin gitu? Nah gitu. Gimana kok? Nasihat buat teman-teman yang sudah berusia tinggi, tapi belum kelihatan. Izin ya, ini karena ngerasa mungkin yang nonton Bismillah insya Allah udah pada ngaji, saya mau langsung terang-terangan aja belak-belakan. Hei kalian yang pada minta jodoh, izin kau bukan pengen matain harapan ya, akan tetap dari ada kalian yang bahkan meninggal jomblo, mohon maaf ini. Bahkan akan jadi punten ya, kalau kita minta jodoh punten belum tentu dikabul. Kalau kita minta kaya pun ada yang sampai meninggal nggak kaya-kaya, bukan Allah pelit, tapi bisa jadi Allah tahu ini orang kaya ngaco, mendingan ditahan hartanya. Bahkan kalau ada orang yang minta sehat, akan ada orang yang sakit sampai meninggal tanpa pernah ngerasain sembuh. Tapi demi Allah, Allah kasih satu doa yang kalau ini yang diminta, Allah pasti kabulin. Itu doa apa? Doa minta hidayah. Karena yuk cobain bangun tengah malam, dari sekian banyak yang bisa kita minta, kita malah minta, ya Allah, kasih petunjuk ya Allah, ya hadi kolbah, kasih ini hati petunjuk, jadikan hati ini hanya Engkau, Bismillah. Kalau ini yang sudah Allah kasih, kamu hidup seperti apapun, kamu tetap bisa bahagia. Kalau ini yang belum Allah kasih, kamu hidup seperti apapun, punya ini itu segala macam, gak ada Allah di hati. Lihatlah para koruptor, sebelum korupsi juga udah pada kaya kan, kenapa masih nyolong terus? Bahkan banyak yang selingkuh, istrinya lebih cantik kok daripada selingkuhannya. Apa yang jadi masalah berarti? Sehingga akhirnya sampai orang bilang ternyata kalau pengen jadi pelakor tuh nggak perlu cantik, hanya perlu gatel katanya. Tinggal kasih herosin atau salisil biar sembuh dari kegatelannya ya. Alhamdulillah. Tapi ya, yuk bismillah, sadari dulu satu hal. Permintaan kamu minta jodoh itu adalah salah satu jenis permintaan yang pun belum tentu Allah kabulin. Karena Allah juga tahu betul syarat aku nyiptain surga, syarat orang ke surga harus punya jodoh kok. Bahkan ada ulama yang kita tahu memilih untuk nggak nikah, Imam Nawawi contohnya, tapi masalahnya beliau udah tahu betul goal saya apa. Saya pengen pulang ke surganya Allah. Makanya beliau tahu yang mana yang membuat saya tambah dekat ke surganya Allah. Oh, beliau memilih dengan cara tidak menikah. Kadang kita minta nikah aja, kadang bias. Cuman karena yang lain masa udah saya belum. Padahal juga nggak kepikiran. Iya, mana rumah tangga itu kalau kita bahas luar biasa, Masya Allah. Dari riwayat Jabir bin Abdillah kita tahu bahwa Nabi ngingetin bahwa setan kumpul ngasih lihat prestasinya. Aku berhasil membuat manusia curi. Enggak. Kalau aku bisa berhasil membuat manusia membunuh. Enggak, ada yang lebih hebat. Ketika ada setan yang berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Kata pemimpin setannya kan, nikmat syaiton anta. Sebaik-baik setan adalah kamu. Setan paling berusaha ngerusakin rumah tangga. Sedangkan Allah juga nitipin pendidikan generasi pengennya di rumah tangga.